Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang dengan dibuatnya video presentasi ini untuk memenuhi ujian tengah semester kami dengan mata kuliah pengantar bisnis dengan dosen pengampu yang terhormat Ibu Tariza Putri Ramayanti, SE MSI. Tentunya di sini saya tidak sendiri, saya mempunyai 3 rekan yang tentunya saling membantu dalam pembuatan video presentasi ini. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Citra Sulastri sebagai pemateri sekaligus moderator yang tentunya akan memandu acara ini sampai selesai. Sri Mentari Darmasya Putri sebagai pemateri, Anindya Yona Amelia sebagai pemateri, Catherine Tiara Puspita sebagai pemateri. Baik, materi pertama itu tentang definisi PT Nyonya Menir. PT Nyonya Menir adalah perusahaan yang memproduksi jamu tradisional Jawa yang dipelopori langsung oleh Nyonya Menir atau Laung Pinio. Ia menggunakan keahliannya untuk meracik obat untuk menyembuhkan berbagai penyakit. Kemudian produk ini dijualkan dan dipasarkan. Pasarannya ini kemudian dikembangkan di 3 benua. Yang pertama itu ada Asia, Eropa, dan Amerika. Dan ke-12 negara yang termasuk Korea Selatan, Malaysia, Singapura, Tiongkok, dan Taiwan. Kemudian perusahaan ini merubah nama menjadi PT Nyonya Menir. Penyebab PT Nyonya Menir bangkrut pada tanggal 4 Agustus 2017, perusahaan ini resmi mengakhiri operasinya seiring dengan keputusan dari Pengadilan Negeri Semarang yang menyatakan bahwa PT Nyonya Menir mengalami pailit dan tidak mampu membayar hutang sebesar 252 miliar. Selain tidak mampu membayar hutang sebesar 252 miliar, PT Nyonya Menir juga mempunyai masalah internal yaitu perebutan kekuasaan. Selain mempunyai masalah internal perebutan kekuasaan, PT Nyonya Menir juga tidak mampu bersaing secara digital dan juga PT Nyonya Menir tidak melakukan inovasi kepada produknya. Baik, dari penjelasan sebelumnya pasti teman-teman bertanya, kenapa sih PT Nyonya Menir bisa bangkrut? Terus pasti ada alasan yang lain dong. Nah, menurut penelitian kami, PT Nyonya Menir telah melakukan pelanggaran etika bisnis yaitu 1. Teori hak. Apa itu teori hak? Teori hak adalah teori yang mengenai sesuatu yang pantas dan harus didapatkan oleh seorang individu, sehingga jika dilihat dari segi bisnis, maka keputusan perusahaan tidak boleh mengambil hak seseorang. Terus kaitannya dengan ini apa? Nah, kaitannya adalah karena PT Nyonya Menir telah melanggar hak seseorang yang mana yang seharusnya membayar hutang tapi dia tidak membayarkannya. Dan dengan terpaksa orang tersebut menuntut PT Nyonya Menir, dan juga PT Nyonya Menir tidak memiliki kemampuan finansial untuk menggaji para karyawan dan memberi pesongan kepada karyawan jika melakukan pemutusan pekerjaan. Teori keutamaan. Sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu teori keutamaan. Teori keutamaan adalah cara memandang perilaku seseorang, baik atau tidaknya, ramah atau tidaknya, jujur atau tidaknya, dan lain sebagainya. Teori keutamaan di sini dapat diartikan watak yang diperoleh seseorang untuk menunjukkan sikap baik secara moral. Sedangkan menurut penelitian kami, penyebab kebangkrutan PT Nyonya Menir ialah ada beberapa faktor sebagai berikut. Yang pertama yaitu otonomi. Otonomi ini ialah kapasitas atau keputusan yang tidak bisa diganggu-gugat. Nah, Nyonya Menir ini tidak memiliki sifat otonomi sehingga terjadinya persaingan antar keluarga untuk memperebutkan kekuasaan. Yang kedua yaitu integritas. Integritas ialah gambaran atau sikap diri Anda dalam berperilaku, berorganisasi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini juga Nyonya Menir tidak memiliki sifat integritas karena dia tidak bisa menjalin hubungan secara baik dengan rekan bisnisnya karena dia tidak bisa membayar hutangnya. Sekian presentasi dari kami, lebih dan kurang kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.